Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau dibaca Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabl أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Gimana Pak Manto? Liburan sehari di sana ya? Ngisi Majelis Taklim. Baik, mau Pak Manto? Perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tidak beriman agar hendaknya mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang suatu hari kiamat di mana tidak ada lagi jual beli, tebusan dan tidak juga persahabatan. Gimana? Menarik enggak? Menarik. Hah? Menarik. Ayat ini menarik. Kalau dikaitkan dengan sebelumnya, loh ini dengan terus.
Mumpung ini surat Ibrahim ini pendek, hanya 52 ayat. Mumpung pendek ini. Ini apa ini? Ini memang kayak apa ini? Ayo coba mulai dari ayat pertama. Yang pertama diurut. Terakhir berbicara tentang apa? Hah? Bukan jual beli. Rangkaian ayat sebelumnya apa? Tidaklah kamu perhatikan Allah membuat, oh iya yang kemarin ya, apa? Bagaimana pohon itu menjadi baik kan? Terus tidaklah kamu memperhatikan juga Allah menukar nikmat Allah, kejadian masa lampau. Ya, oh ya, kejadian masa depan. Apa kamu tidak perhatikan kejadian masa depan? Sebelumnya lagi terkait dengan Al-Quran, terkait dengan utusan, terkait dengan Allah itu sendiri, ya kan? Terus disuruh memperhatikan masa lalu, masa depan dulu. Percaya enggak kamu dengan masa depan? Kemudian masa sekarang, bagaimana tumbuhnya pohon, ya kan? Terus terkait dengan masa lalu, bagaimana apa umat-umat terdahulu. Terus di ayat 31 katakanlah apa yuk? Ayo. Rangkaian sebabnya ayo coba Andika atau Dr. Anang atau Budi. Ini kalau diperhatikan enak loh. Seakan-akan memang benar, oh iya. Ketauhatan. Lah iya makanya itu. Nah itu loh. Kalimat itu yang menarik. Percaya enggak saja seakan-akan kita tuh dituturi sama Allah. Dah. Makanya kalau mau menjalankan ayat 1 sampai ayat 30, ya kan? Agar percaya, agar mendapatkan keuntungan bagi orang-orang yang nurut, terhindar dari orang-orang yang mengingkari. Oleh karena itu, tuturi ini, hendaklah mendirikan sholat. Ya. Hendaklah kalian sholat, mendirikan sholat. Terus yang kedua, Pak Manto, nafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, nafkahkan, baik sembunyi maupun terang-terangan. Terus yang ketiga sudah itu ya. Kiamat. Nah, terang-terang sebelum datangnya hari kiamat yang pada hari itu tidak bermanfaat semuanya. Semuanya tidak ada, loh kan jelas tuh ini. Nah ya kan. Jadi kalau lihat dari ini, kalau kita mau merangkaikan sebelumnya ya, sebelumnya walaupun besok mungkin nanti malam dibaca lagi mulai ayat 1 sampai ayat 52 terakhir, ya kan hanya 52 ayat toh. Coba nanti dari awal, dari ayat pertama, kalau saya memahami itu isinya itu ayat pertama terkait dengan kitab Al-Quran, kembali lagi utusan, terus terkait dengan Allah, sudah ini terus bagaimana orang yang mengikuti, bagaimana mengikuti itu surga, yang membantah neraka. Terus ada masukan lain terkait informasi masa depan, informasi saat ini, informasi masa lalu. Nah, iya ya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita semuanya pengen seperti ini kuncinya. Ini loh. Ini dipahami sebagai apa? Kira-kira. Nah, dari ayat ini, berarti kalau kita mau menjalankan ini semua, ya kan, harus apa ini? Oke, Pak Manto memahami sebagai, ya sudah kita sholat dan kita
Sedekah. Ada lagi yang memahami lainnya? Andika? Hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah individu, ibadah sosial. Ya kan banyak dong. Jadi artinya pokok ibadah kita itu seperti ini memang. Kita memang ini tuh khalifah. Khalifah itu adalah wakil. Bener kan? Wakil dunia kan? Wakil Allah di dunia. Wakil Allah di dunia. Benar. Wakil Allah di dunia berarti wakil terhadap dunia. Wakil terhadap dunia. Wakil terhadap dunia, terkait dengan dunia. Itu haknya hak apa? SHMK apa HGBK? Hah? Hak pakai saja toh, bukan hak milik kan? Hak pakai saja, hak guna, dengan hak pakai saja. Kalau ternyata dalam benak kita muncul SHM, tanda tanya, ya enggak? Hak milik, ya kan? Saya sertifikat dunia itu sertifikat hak milik kita. Maksudnya seperti itu ya. Kita memiliki itu ya, tanda tanya. Kepemilikan itu pemilik yang mewakilkan, bukan pemilik yang diwakili. Benar kan? Nah, itu ya. Jadi kembali kepada sini, kalau kita mau seperti ini, jalankan ini. Jalankan satu sholat. Oke, sholat sebagai ibadah individu. Kalau mau kita pahami secara tekstual ya sholat ya sholat. Nah, sholat ya sholat, terus menafkahkan rezeki ya rezeki. Kita perluas lagi, sholat sebagai bentuk kewajiban individu atau ibadah individu. Yang ini adalah ibadah sosial, boleh silakan. Individu, ini adalah sosial, boleh. Ini adalah kepada Allah, ini adalah kepada manusia, boleh silakan. Artinya apa yang kita pikirkan itu tidak lepas dari ayat ini juga. Ya, baik sampai sini. Mungkin ada yang dipahami, disampaikan lagi. Artinya kalau kita sebagai pemimpin untuk menafkahkan ke apa ya, ke makhluk lainnya atau manusia lainnya, tidak butuhkan ikhlas. Jadi butuhnya itu butuh amanah. Contohnya gimana misalnya? Ya kayak kita ibaratnya ini hak orang. Nah, Kita ada rasa gila tak coba aku kabeh lak iso. Nah. Tapi namanya amanah. Kamu ikhlas nggak ikhlas ya kasihkan. Itu kewajiban untuk pemimpin, ya. bagikan yang rata yang ada. Benar. Kalau ikhlas ya saya nggak makan nggak apa-apa. Ya, ini seperti itu. Ya, ada tambah lagi. Ini sebenarnya enak dong kita. Iya, jadi takut lah istilahnya, takut sama Allah. Soal itu ya. Ya benar, terus. Apa lagi yang Dika? Tambah. Jadi orang Madura. Ini tenang dari ngomong. Itu palingannya. Ya ini ya. Jadi makanya itu kita iya memang seperti ini mintanya Allah. Ya kan? Jadi konsepnya seperti ini, bukan makanya kan disebutkan kita ini bukan malaikat. Ya kan? Kita ini manusia. Tugasnya lebih daripada malaikat. Ya seperti itu kan. Baik, seperti ini ya. Jadi nafkahkan sembunyi-sembunyi terang-terangan mau didefinisikan dengan berbagai macam. Gitu, dengan macam yang kita pahami seperti apa. Ya seperti Pak Manto misalkan ya. Kalau sedekah gimana Pak Manto?
tangan ini. Nah, Itu ketok. nah seperti itu, ya kan? Enggak. Ya, itu cerah. Jadi ini yang kita pahami, harus pahami. Jadi oh iya, tugas kita emang seperti ini, terkait dengan ayat-ayat sebelumnya seperti ini. Kalau mau mendapatkan keutamaan yang sudah disebutkan di ayat 1 sampai 30, jalankan ini. Jalankan dua ini. Kembali lagi, bagaimana cara kita menjalankan, ya Allah? Iya kan? Tanya kepada Allah juga. Oh, berarti harus belajar. Di sini sudah lengkap. Di sini di hadis ayat kauniyah, ayat kauliyah, kemudian lihat di luar. Benar kan? Seperti itu. Baik. Sudah, tidak ada tambahan. Nah, itu jelas di sini. Yang pada hari kiamat tadi ya, jangan sampai ini tidak terjadi pada diri kita hingga hari kiamat, rugi kita. Ya, rugi. Lanjut. 32 ya. 32. Nah, ini terus Judul beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Dan dia telah menundukkan kapal bagi kalian supaya kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagi kalian sungai-sungai. lanjut sampai 34, Pak Manto. Dan juga telah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar pada orbitnya. Dan juga telah menundukkan bagi kalian malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepada kalian dari segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan sangat kafir terhadap nikmat Allah. Wah, ini mana kok mati? Hah? Ya, coba apa yang kita pahami dari 32, 33, 34 terkait dengan ayat sebelum-sebelumnya mungkin. Oh, ayo. Ayo. Hah? 32, 33, 34. Nah, hak Allah semua, benar. Iya, enggak. Juga Allah ya apa? Jelas Allah kabeh. Dan Allah juga paham di akhir ayat 34. Apa mana? Akhir ayat 34, di akhirnya Manusia, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan sangat kafir terhadap nikmat Allah. ya kan? Jadi kalau kita mau menghubungkan antara sebelumnya dengan ayat ini kan kumpulan ayat tentang Allah kan? Benar kan? Kumpulan terkait dengan ayat Allah. Ketika disuruh seperti ini, seperti ini, kan Allah menyuruhnya seperti ini kan? Ini pertentangan. Kalau kita mau paham ini pertentangan. Seperti yang kemarin kita bahas. Keyakinan kita terkait dengan informasi terkait dengan informasi masa depan itu tidak sekuat Abu Bakar As-Siddiq, tidak sekuat pendahulu-pendahulu kita, tapi inginnya kita seperti mereka, ya kan? Ini kan butuh pertarungan kan di sini, ya kan? Agar kita yakin benar ya Allah. Kemudian Allah memberikan solusi. Udah kalau kita seperti ini, nurut aja. Ini sudah jelas semua ya di sini dan di hadis itu. Terus masalahnya lagi, manusia itu di akhir ayat disebutkan manusia itu rewel, ya kan? Manusia rewel, makanya disebutkan seperti ini. Sudahlah,
Apa yang manusia akan ragukan ketika menjalankan ini atau jembatannya di sini, iya kan? Atau menjalankan ini, tenang, ini solusinya. Bahwa disebutkan di ayat 32, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan air hujan itu berbagai macam buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Jelas kan? Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Kita diciptakan, kita diberi fasilitas semuanya, yang dimana fasilitas itu sudah diperuntukkan untuk manusia. Manusia sudah tidak lagi cawe-cawe dengan fasilitas itu, tinggal jalankan dua ini, selesai sudah. Ya kan, semua disiapkan. Benar kan di ayat ini kan? Semua disiapkan untuk manusia. Terus dilanjutkan lagi, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Sama juga prinsipnya. Dilanjutkan lagi, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Kurang apa Pak Manto? Luar biasa, ini makanya kita seperti dinaknakkan dia dulu lah, ya ini loh ya kan. Setelah ini ruwet, ini teorinya, ya kan. Jalankan ini, masih protes lagi, masih ada khawatiran lagi, bener kan? Ya Allah, saya menjalankan ini repot, lingkungan saya seperti ini, lingkungan saya seperti ini. Depan nanti berangkat dari rumah cium istri, ya kan? Di perempatan ruwet lagi ya Pak Manto ya, kan? Berangkat dari rumah dengan keadaan tenang, ya kan? Dengan niat yang luar biasa. Nah, di perempatan sudah keluar taringnya, keluar tanduknya, keluar ekornya, Pak Manto ya. Seperti itu. Belum lagi nanti di kerjaan, tambah lagi, ya kan? Seperti itu. Makanya di sini disebutkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itu jelas tuh di sini, ya kan? Makanya kadang-kadang kita kan diperintahkan untuk sering-sering membaca la haula wala quwwata illa billah, ya kan? Ya itu memang semuanya itu dari Allah, ya, gitu kan? Jadi ya seperti ini. Dan Allah sangat tahu bahwa manusia itu memang seperti itu, ya kan? Makanya kita kalau mau sesempurna mungkin rasanya kok tidak mungkin, ya kan? Memang tujuan kita itu bukan untuk menjadi kesempurnaan seperti malaikat. Tugas kita beda. Kita ini khalifah, ya kan? Ngurusi semuanya. Dan ngurusi semuanya itu membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu paling sesuai untuk orang-orang yang kita naungi. Ya Pak Manto ya. Sekarang Pak Manto misalnya sama istrinya, kalau suruh milih sekarang, berat mana istri sama anak? Nah, ya kan? Lah itu kok berat anak. Istri sama anak. Tapi karena itu kebijaksanaan Pak Manto, akhirnya istri dilepas ke Damarsi selama 1 minggu. Ya kan, seperti itu. Kalau Pak Manto kita menuruti hak nafsu kita, itu hak saya itu. Gitu Pak Manto ya. Nah itu loh. Jadi kita enggak usah besar-besar ke mana-mana ya, ke presiden segala macam, enggak. Diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Kita mau apa? Gitu Pak Manto. Nah seperti itu ya. Akhirnya Pak Manto dengan legowo menyerahkan istrinya ke lah iya kan. Walaupun di sini Pak Manto kan sedih toh.
Di masjid tadarus gak lagi. Lah itu kan. Mau baca Al-Qur'an tenang, Bos. Lah. Di rumah ya gitu. Jadi ya buka Al-Qur'an. Bahasa apa saja. Banyak. Nah, ya mesti kayak gitu nanti kan 3 hari kan telepon nanti. Dia enggak pulang gitu ya. Baik, ada tambahan mungkin dengan rangkaian ayat ini. Oke, monggo. Allah. Oke, 31. Ini Allah kalau saya pikir Allah menerangkan dalam 2 keadaan, Oke. sama di dunia juga sebagian di akhirat. Oh iya betul. Dimana sebelum disuruh melaksanakan sholat dan sebagainya ini, sebelum datang hari ketika tidak ada jual beli dan persahabatan. Nah ini mulai terus berurutan atau terkait dengan ayat-ayat berikutnya ini. Mulai 32 misalnya, menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan, mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Ini pun saya rasa juga mulai ada keterkaitan untuk jual beli ini. Nah, jual beli rezeki apa ini yang sudah disampaikan, yang dikeluarkan oleh Allah, dan dia menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Ini pun juga saya pikir juga terkait juga jual beli dan termasuk juga persahabatan ini. Kemudian dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menunjukkan malam dan siang bagimu. Ini yang rahmat Allah yang telah diberikan untuk manusia semuanya ini, termasuk ini. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Memang kalau kita pikirkan ini enggak akan bisa manusia menghitung nikmat-nikmat ini yang telah diberikan Allah kepada manusia ini. Ini pun kalau saya pikir masih sebagian kecil ini, 31 sampai 34. Nah untuk kebanyakannya, kita tidak bisa ngitung lagi. Yang tahu ya ini garis besarnya sebelum datang ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Nah itu yang saya rasa itu yang menerangkan ini. Betul. Bahkan mungkin 31 ini perintahnya 31 kan? Itu apa mantu ya? 32 ini paling 32, 33 ini fasilitas. Ya Allah, gimana caranya saya sholat? Saya sholat butuh ini, dikasih 32. Ya Allah, bagaimana saya untuk berinfak? Manusia kan pelit toh, ya ditambahi lagi, ya kan? Ya Allah, bagaimana kalau kurang? 33 lagi, 34 itu, 34. Ya Allah, gimana ini kurang? Ya itu udah minta 34. Ya kan? Ini fasilitas dari Allah dari atas ke bawah, ya kan? Kurang gimana ya Allah? Tambahi, minta, ya kan? Sini gambarnya sebenarnya seperti itu. Mintalah. Kurangnya apa? Tak kasih nanti. Ya, luar biasa kan ayat ini. Ya, sudah diberi fasilitas yang luar biasa, masih dilulu ya. Ya, kurang apa? Minta kalau kurang untuk menjalankan ini. Ya kan? Dah luar biasa ya ini ya. Kalau kita tadabburi memang yes, manusia memang seperti itu ya. Baik. Lanjut teman-teman.
permohonan-permohonan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembah berhala-berhala. Doa pertama, ya kan? Doa pertama itu Pak Manto. Doa pertama apa? Doa pertamanya? Negeri Mekah. Hah? Fasilitasnya enak. Ya, Yang kedua? jauhkanlah dari Hah? Akidahnya enak juga. anak cucuku Dari? menyembah berhala-berhala. Nah, akidahnya pas, habluminanasnya enak. Nah itu ya doa pertama. Terus nanti berkaitan nanti sampai 38. Terus 36 Pak Manto. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, apa yang bisa di sini? Doanya Nabi Ibrahim ini ya terkait dengan tuntunan. Nah, jelaskan ini, saya pikir lanjut Pak Manto. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dijadikan sebagai al-haram. Wahai Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki pada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, dipahami seperti itu. Kita lanjutkan lagi Pak Manto. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Doa-doanya Nabi Ibrahim seperti itu ya. Lanjut sampai 41 Pak Manto. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar memperkenankan doa. Terus. Wahai Tuanku, jadikanlah aku dan sebagian dari anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Terus? Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku dan bagi sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab di hari kiamat. Baik, ini adalah beberapa doa Nabi Ibrahim. Tapi terkait dengan doa yang terakhir, ya kan? Mungkin ada kekhususan di sana. Ya kan? Artinya di sini kalau teks ini untuk Nabi Ibrahim ini sudah dihapuskan. Ya kan? Karena orang tua Nabi Ibrahim ya kan, penyembah berhala kan, seperti itu. Tapi untuk kita secara umum boleh, ya kan? Nah, sudah seperti itu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat 35 sampai 41 ini? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Doa semuanya ini. Isinya doa. Apa kira-kira? Fabi'ayi Allahi rabbika. Dokteran coba. Hah? Kalau
saya pernah Hah? ingat penjelasan ulama itu, Nabi Ibrahim ini kan dikenal sebagai bapak tauhid sebenarnya. Orang yang nabi yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Bahkan beliau yang dikenal sebagai bapak tauhid itu masih berdoa untuk dirinya dan anak cucunya agar tetap mentauhidkan Allah. Di doa yang pertama dibaca oleh Nabi Ibrahim ini, kan ini kan, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini kan salah satu doa agar tidak menyekutukan Allah, agar tidak berbuat syirik, agar bertauhid. Jadi seorang nabi yang dikenal dengan bapak tauhid, Nabi Ibrahim aja masih berdoa untuk dirinya dan anak cucunya itu, aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Maka apalagi kita yang tauhidnya jauh gitu, maksudnya keimanannya, ketakwaannya dan ketauhidannya sangat jauh dari seorang Nabi Ibrahim gitu, hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kadang doa ini terlewat dari kita mungkin berdoa Allah maghfirli, Allah rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Tapi doa untuk anak, untuk agar kita tidak menyekutukan Allah itu kadang terlewat. Oh iya benar. Tidak masuk dalam list doa kita. Salah satunya yang perlu kita perhatikan, karena tauhid itu kan kalau dalam agama kita kan nomor satu ya, maksudnya amalan ibadah barang siapa, bahkan ada hadis yang menyampaikan andai kata seorang itu meninggal tapi tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, dia pasti masuk surga gitu. Walaupun mungkin dia nggak pernah melakukan amalan sunnah gitu ya, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, dia pasti masuk surga. Kemudian saya lupa hadisnya itu ke sahabat siapa, ya Rasulullah, apakah hadis ini apakah berita ini aku sampaikan ke orang-orang gitu, jangan nanti mereka tergantung gitu. Ngenteng nih. Ya kan? Ini pentingnya tauhid. Nah, maka dari itu jangan lupa kita ya sama-sama untuk saya sendiri juga untuk memasukkan list doa agar tidak akan menjadikan kita dan anak cucu kita itu tidak menyembah berhala. Ya. Berhala dalam hal ini tuh kan banyak, maksudnya di zaman sekarang ini bisa jadi menyembah kubur atau berdoa kepada kubur. Yang di bulan Ramadan ini banyak sekali, kemarin berita di media sosial atau di sudah mulai bermunculan di mana mendatangi kuburan para wali dan sebagainya, dan meminta keberkahan dari kuburan wali-wali tersebut. Ya, itu salah satunya. Baik. Perlu. Iya, sama-sama. Pak Manto, pelajarannya apa Pak Manto? Pak Andika? Pak Manto masih cari dalilnya ini. Gimana Andika? Apa korelasinya? Terkait saya ngambilnya sikap sebagai muslim kan khalifah pertengahan antara kapitalis sama komunis. Pertengahan. Enggak komunis juga enggak kapitalis. Ya. Kalau dirangkaikan dengan sebelum-sebelumnya, kan kita sampai sini tadi, terus nyambung ke sini, kita harus tanya ini ada apa? Ini kita boleh tanya kepada Al-Quran, artinya apa korelasinya? Ini rangkaian ayat seperti ini, terus muncul seperti ini. Apa kira-kira? Jauh loh, ini tidak ada pembicaraan masalah Nabi Ibrahim sama sekali. Tiba-tiba muncul keluar rangkaian doanya lagi langsung. Enggak ada, ini terkait dengan kita secara umum manusia, ya kan? Ini dituturi sama kita ini kan. Udah sampai ini baru muncul nih, seret ini. Apa ini kira-kira? Oh ini ya. Ayo. Mentadaburi ayat. Nah, nanti Pak Manto belajarnya seperti ini. Ya kan, pakai papan nanti di ayat sekian, seret panah ini gitu ya Pak Manto ya. Iya kan Pak Manto? Kan belajar, oh ini kaitannya dengan sini, ini kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ini. Gimana? Kenapa muncul tiba-tiba rangkaian ayat doanya Nabi Ibrahim?
sama rangkaian ayat sebelumnya. Nah, korelasinya dengan sebelumnya apa? Yuk. Gimana, Pak? Ayo. Saya nanya nikmat apa lagi yang kok Hah? Nah, terus muncul ini, nanti ruko yang di depan Damarsi itu kan kosong. Buka kajian. Nah kan ruko depan kan kosong tuh, mau masuk kan? Nah itu kosong tuh, ngadep kuburan kan? Iya kan? Ada itu. Kalau saya melihat seperti ini, langsung di sini kan sudah ditentukan sama Allah. Kalau saya sudah siapkan ini, saya sudah siapkan ini. Kalau kurang minta, itulah adalah contohnya. Iya kan? Contohnya ini contohnya. Loh, itu ada nabi minta seperti ini. Silakan. Iya kan? Nabi ini di masa lalu. Di semua kitab suci yang berasal dari langit ada. Kemana? Pensiun kok. Iya kan? Kan masa lalu, iya kan? Ini loh contohnya. Kurang yakin terhadap masa depan, doa masa depan, mintalah. Di sini kalau kurang minta, iya kan? Otomatis kan kita aduh minta iya enggak, bener enggak ini? Ya ini ada contohnya di masalah itu ada. Apa kita mempertanyakan kualitas Nabi Ibrahim? Tidak mungkin kan? Sudah teruji Nabi Ibrahim itu. Dan permintaannya bisa kita saksikan. Terkabulnya permintaannya bisa kita saksikan sekarang. Ya Allah, saya taruh anakku di lembah yang kosong. Terus itu sesuatu yang bahkan ditunjukkan Allah, sesuatu yang mungkin kalian pikir tidak mungkin. Iya kan? Ini bukti yang luar biasa sekali. Ini minta dikasih bukti sama Allah, sesuatu yang kalian pikir tidak mungkin. Makanya kalau di sini jangan tanggung-tanggung. Iya Manto ya. Seperti doanya Nabi yang Pak Manto seneng. Nah, doanya gimana Pak Manto? Kan seperti itu ya kan. Saya saja yang kaya mulai dari dulu sampai masa depan. Gitu. Luar biasa. Ya emang sini sebenarnya loh. Ada permintaan hamba Allah sebelumnya yang bahkan hal itu tidak terbayangkan ya kan, oleh manusia, mungkin dianggap tidak mungkin, itu mungkin, dan kalian bisa saksikan di masa kalian. Iya, kalau kita pikir kita Iya. angan gini, nggak bisa. Loh iya. Allah di kayak jalan yang lain. Nah itu, kan harus penguat dari masa lalu juga kan. Ini bener enggak ini? Suatu saat pasti kita akan muncul terbersit hal seperti itu. Meragukan, ragu-ragu. Bener gak ya? Bener gak ya? Gitu? Nah, itu cross check langsung masa lalu. Bagaimana umat-umat terdahulu? Bagaimana orang-orang yang beriman terdahulu? Oh iya bener. Ini coba ini langsung kan ini aneh kan? Grup ayat yang aneh kan? Betul loncat seret. Oh, mungkin kalau kita tadaburi, kita ambil pelajaran, iya ini Allah itu benar-benar paham betul. Artinya manusia itu memang sifatnya seperti itu. Ya Mal. Ya kan? Makanya dikasih contoh. Baik, seperti itu. Gimana Pak Manto? Iya kan? Kasih semuanya. Ada tambahan di sini? Sudah. Iya Pak Manto ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Hah? Dibaca lagi. Sampai ayat 52. Ya, paham ya? Nah, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب تجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب Sudah. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Luar biasa Manto ya. Apa kalau gitu? Ada Manto? Hukum-hukum terhadap penentang Allah. Orang yang zalim pasti mendapat azab. Dan janganlah sekali-sekali kamu, wahai Rasul, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh pada mereka sampai hari apa yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Gimana Pak Manto? Allah menangguhkan orang kafir. Jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Jelas kan ini kan? Ya. Lanjut. Wahai mereka datang bergegas dengan mengangkat kepala mereka, di mana mata mereka tidak terkedip dan hati mereka hamba. Kapan ini Pak? Yo, kebangkitan. Ya, kebangkitan kan. Terus lanjut. Allah. Dan berikanlah peringatan kepada manusia tentang hari yang pada waktu itu azab akan datang kepada mereka, di mana orang-orang yang zalim akan berkata, wahai Tuhan kami, beritahukanlah kami, kembalikan kami ke dunia walaupun sampai batas waktu yang dekat sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukanlah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-sekali kalian tidak akan berpindah ke alam akhirat. Gimana Mantap? Insyaallah luar biasa. Ayat ini kalau dibaca runtut ini kita bisa apa ya, terenyuh loh ini ya. Iya, istilah ini minta kembalikan di dunia. Sholat disedekahkan semua. Itulah kita keinginannya mereka. Padahal dunianya di mana Pak Manto? Saat ini, saat itu. Dunianya kemana? Loh enggak, dunianya kan dia pengen kembali ke dunia kan? Iya. Dunianya di mana?
Ini sudah habis dunia, ya kan ini Sudah meninggal. kebangkitan kan? Kebangkitan itu tidak ada, sudah rusak semuanya. Luar biasa ya. Terus lanjut. Dan kalian telah tinggal di tempat-tempat tinggal orang-orang yang menjolimi diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami buat bagi kalian perumpamaan-perumpamaan. Nah coba, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kapan ini? Ini sekarang ini. Kalau ini sekarang ini. Ya kan, kita ini berdiam, bertempat tinggal seperti ini kan? Iya kan? Di tempat tinggal seperti ini, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Masa lalu kita perhatikan, perumpamaan juga ada, informasi masa depan juga tersedia, ayat-ayat sebelumnya juga, ya kan, yang tadi dikubur, yang sekarang untuk kita, yang tadi sudah habis dunianya kan, kebangkitan, padang mahsyar. Yang sekarang, yang ayat ini, sekarang ini, waspada, kita berada di tengah-tengah seperti itu. Apalagi kita di akhir zaman. Iya, Wando ya? Akhir zaman, gimana ya, tambah berat. Diingatkan oleh Allah, ya kan? Apa waspada? Lanjut, Wando. Segala makar akan gagal. Dan sungguh mereka telah membuat makar mereka, dan di sisi Allah balasan makar mereka itu. Dan makar mereka itu walaupun sangat besar, tidak mampu membuat gunung-gunung lenyap karena lemahnya. Nah, jelas ya, apapun yang mereka lakukan tidak mungkin mereka akan menyalahi atau melampaui kekuasaan Allah. Ya kan? Nah, lanjut toh. Karena itu janganlah sekali-sekali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai pembalasan. Nah, menarik kan? Coba mulai dari ayat 42. Ini bersambung terus. 42, 43, 44, 45, 46. Loncat lagi ini. Ya, Pak ya. Dan seterusnya sampai habis loncat lagi. Dari doanya Nabi Ibrahim loncat ke sini. Zret sini. Ini di masa kita. Allah paham betul kalau di masa kita itu godaannya itu tidak ringan. Ya kan? Tidak ringan, godaannya berat. Ya ditunjukkan sama Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya memang seperti itu kondisinya. Sampai 46, sampai Allah memberikan sebuah informasi, nanti ada orang yang seakan-akan itu luar biasa. Ya kan? Tapi tenang. Ya kan? Kemakaran mereka itu tidak melebihi janji Allah, kekuasaan Allah. Terus disebutkan 47, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya. Loncat lagi 47 di sini. Menyalahi janjinya apa? Mana tadi? Nah, mungkin di sini. Mungkin di sini. Mungkin di sini juga. Janji Allah kan terkait dengan kebenaran kitab informasi. Banyak janjinya Allah di sini. Apalagi minta dikabulkan. Ini janji-janjiannya Allah. Iya kan? Pakai fasilitas ini. Iya kan? Jadi disebutkan Allah tidak pernah menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Maksudnya apakah itu hanya berlaku untuk rasul? Enggak. Maksudnya untuk kita. Janji Allah disampaikan kepada rasul untuk disampaikan kepada umatnya, untuk hambanya Allah. Ya kan seperti itu kan? Ini janjinya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Maha kuasa Allah terkait dengan kekhawatiran kita, kerutan kita. Gampang itu semuanya.
Dan Allah juga punya pembalasan, artinya orang-orang yang seperti ini juga yang membangkang. Pasti ada perhitungannya nanti. Ya, lanjut Om Manto. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit, dan setelah bangkit dari kubur-kubur mereka tampak berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Paham ini ya? Lanjut Om Manto. Dan kamu akan melihat orang-orang yang gemar berbuat dosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu-belenggu. Terus Pakaian mereka adalah dari ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. tir itu aspal. Aspal yang Ter, tulisannya ter. tir. Enggak ada enggak ada apa taling taruh. Apa namanya? Apa coret atas taruh bawah itu apa? Di atasnya E itu. Apa namanya? Nah, gini apa? Bapak. Tir itu bacanya Pak Manto. Tir itu aspal, ter. Sini ter. CER. Ya, itu aspal. Coba di sini sebutkan bagian pakaian mereka dari aspal. Aspal kan panas tuh. Nah, seperti itu. Ini kemampuan kita untuk membayangkan sesuatu kan. Diinformasikan, diberikan perumpamaan oleh Allah. Hah? Bahasa Arabnya 50 ya. Hah? Kotiron. Iya begini. Kotiron ya, enggak kelihatan. Iya, baik. Ya seperti itu. Lanjut tuh. Insyaallah. 51 Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Lanjut orang terakhir. Al-Quran ini adalah penjelasan yang harus disampaikan bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya dan agar mereka mengetahui bahwasanya dia adalah sesembahan yang Maha Esa, serta agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Wahidun walibadzakaru ya. Terakhir ya. Ayat terakhir 52. Waliyadzakaru ulul albab. Mengingat, artinya mengingat itu apa ya? Merefleksi ulang, membaca ulang, introspeksi kalau diri kita, ya kan? Mengingat itu seperti ini, jadi artinya ya memang mengingat zikir itu dengan lisan kan memang seperti itu, tapi zikir ini dengan mengulang-ulang, mentadaburi. Al-Quran ini isinya apa sih? Terus membagi apa wali yadzakaru kan, bagi dan bagi ya kan orang-orang yang mengingat. Ulul albab ini orang yang mengambil pelajaran, orang yang berakal, ya kan? Ya. Ambil pelajaran itu agar kamu tuh berakal. Ambil pelajaran, ingat itu, ingat. Tadi ingat ya, ambil pelajaran, pelajari lagi, tadaburi lagi, baca lagi, baca terus, pertanyakan, artinya gali terus informasinya agar kamu menjadi orang yang berakal. Berakal dalam arti apa? Kalau di sini berakal dalam arti memahami Al-Quran sebagai apa? Sebagai kitab yang benar tadi mana? Seret ini tadi. Penjelasan mentadaburi itu bos. Dibaca saat ini. Iya. Tidak hanya itu, terus digali pokoknya sampai. Makanya di dalam Al-Quran kalau bisa. Ketika Pak Manto menyampaikan mentadaburi, itu satu yang harus kita perhatikan adalah konteks ayatnya. Artinya ayat ini terkait dengan apa dulu, ya kan? Oh terkait dengan kisah umat masa lalu. Oh terkait dengan sekarang seperti ini loh. Oh ini doanya Nabi Ibrahim. Oh ini zaman kita. Oh ini masa lalu dan masa depan.
Ya kan? Konteksnya ayat seperti itu. Kemudian ambil pelajaran untuk kita saat ini apa bekalnya. Dari situ itu apa dapatnya kita itu. Makanya sebenarnya makanya terakhir disebutkan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Allah sendiri yang menyampaikan. Dan kalau kita ternyata menyimpulkan kok ngikuti Al-Quran kok malah susah semua ya. Gimana Muhammad? Salah benar, salah berat bos. Hah? Salah. Loh, ya kan? Iya, makanya harus ditadaburi, nah ya kan? Iya, Diambil pelajaran. Tahu bener. Nah, Makanya makanya aneh bos. ini Allah sendiri yang menyampaikan bahwa penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka mengetahui bahwa coba toh luar biasa kan. Bagaimana kita tahu informasi tentang Allah kalau tidak kembali ke Al-Quran? Ya kan? Ini tujuannya. Seperti yang disampaikan dari Dr. Ana. Kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Orang yang Jannah. surga. Orang yang akidahnya, syahadatnya tidak rusak sedikit pun, dijamin masuk surga, dijamin ya. Karena Allah juga menjamin di sini. Saya berani mau menjamin. Hanya saja nanti prosesnya ada yang ke neraka dulu, ada yang lama, ada sebentar, ada yang langsung. Itu berproses, tapi jaminan pasti masuk surga. Ya, maka yang disebut Al-Quran itu untuk apa sih? Penjelasan dan untuk mengetahui siapa Allah. Kenapa kita harus mengetahui siapa Allah? Agar kita tahu bahwa informasi itu benar dari Allah. Kita yakin terhadap informasi itu. Dan agar kita menjadi orang-orang yang berakal, mampu mengambil pelajaran dari situ. Klop ajaran ini. Ayat pertama bunyinya apa? Ayat pertama dulu. Ini di gini aja enak. Ayat pertama di surat ini. Sebelumnya ayat pertama. Sudah toh, jelas toh. Kitab ini itu mampu mengantarkan manusia dari gelap menuju terang. Kemudian ditutup dengan ayat seperti ini. Kuncinya sudah dijamin oleh Allah. Ini penjelasan yang paling gampang, yang menjelaskan. Yang kedua, belajarlah. Dah, gimana Pak Anto? Harus belajar. Nah, harus belajar. Baik, sampai sini ada yang komentar. Luar biasa. Ayat ini nanti, surat ini nanti baca lagi. Gini, seakan-akan kita gini lah. Kalau saya menggambarkan anak kecil, cucu atau anak kita sudah diberitahu, hati-hati ya kalau jalan. Iya kan? Hati-hati kalau jalan. Nanti kalau ada seperti itu, nanti ini, ya kan? Wah, namanya anak-anak lari, jatuh. Aduh, kamu ini gimana sih? Iya kan? Nah, seperti itu loh Allah itu. Iya kan? Kok seperti itu kamu jatuh. Padahal tak ini sudah loh. Nggak gemes, tapi sambil disayang gitu loh. Sambil digini sambil disayang. Nah, Pak Pardi ya, iya kan? Cucunya Pak Pardi. Seperti itu. Gemes gitu loh. Iya, mantap ya. Ya. Jadi yang sama. kan? Seperti itu manusia itu. Bagaimana Allah memperlakukan kita ya? Seperti itu, gemes. Ini sudah jelas. Tak kasih tahu, tak kasih semuanya. Iya kan? Maksudnya gemes itu. Iya kan? Poso kiras kita siklet tok. Sekarang parenting kan modelnya kayak cerdas. Anak-anak dulu ya. Akal apa main di pinggir Jalan. awas jatuh. Sekarang enggak. Mari sing kenceng mana? Biar tahu nabrak itu. Nah. Tahu rasanya ya. Itu mungkin gambarannya, prototipenya seperti itu, gambaran kecilnya seperti itu, ya kan? Kita memukul cucu kita, anak kita, bukan karena pelampiasan emosi kita kan. Karena satu sayang, ya kan? Sayang seperti itu. Walaupun ada gerakan memukul, ya kan? Memukul sayang, membersihkan kayak atau apa kayak seperti itu. Ya inilah ya, nanti
Pak Manto tadabburi satu ayat ini. Kemudian kalau nanti jemput istrinya, sampaikan ini ke musola di sana. Kan ada musolanya kan? Lah ya. Kan? Ada musolanya di sana. Nanti bikin kajian di sana. Ini Pak Manto ya. Kan tergantung. Jadi Damarse itu sebelahnya itu ada masih sawah kosong kan? Ya. Sawah kosong, depannya kuburan. Depan perumahan kuburan. Nah, itu pas ya. Liwatan. Ya. Bos, gue kosong beli kabeh. Kosong sebelah kono lho. Nilai Bos. tanah kosong tuh sawah itu kan? Enggak sing lewat jalan lain ya. Hah? Ke sana. Hah? Kan beli jajan di sana ya. Hah? Full, enggak iso. Oh gitu. Iya tuh kan. Uang baris. Jajan. Iya kan. Lebaran itu. Daerah Betro itu kan. Iya. Pasar Betro itu. Bukan itu. Oh, yes. Marsi. Hah? Ya, daerah ini. Hah? Sama Yang terus? Terus ya. Oh. Kalau perumahan baru itu. Rapi bos itu. Dijual ruko. Iya. 460. Iya. 60 juta. Pak Manto beli di sana loh. Bukan di sana Loh, ya. minta sama Allah ini loh. Ya Allah. Jadi ya. Untuk dakwah di sana. Nah, itu ya. Baik, luar biasa ya kita pelajari ayat surat ini. Jangan nanti mumpung ini ayatnya suratnya hanya 52 ayat, tulis lagi. Allah seperti ini, Allah seperti ini, seperti ini. Oh, kandungan ayat ini seperti ini. Kan ini loncat juga kan. Ini zaman kita ini. Ya. Oh iya, orang-orang. Maksudnya di umat Rasulullah kan. Ini zamannya Rasulullah ini. Kemana? Udah ada istri aja loh, santai aja. Itu bos. Ya, sedadi. Nggak ada cucunya, nggak ada istrinya aja loh. Ya dah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dia? Ya tadi kan muncul post di internet tuh Hah? yang motivasi terkait fenomena di Indonesia misalnya korban begal kok malah di penjara, apa kan? Mengapa Allah menciptakan akhirat? Ya karena di dunia ini nggak adil. Iya. Baik, ya itulah. Coba nanti dipelajari lagi ya. Kita bisa ambil pelajaran sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan fasilitas kita. Dalam gitu? Kita pikir mulai 46 sampai habis itu keras itu. Bener, Kalau keras. kita pikirkan keras itu Bener. tinggal kita manusia-manusianya mau memperhatikan, enggak mau memikirkan, enggak ini. Itu aja. Iya, mau mengambil pelajaran enggak? Seperti di akhir ayat, kamu harus jadi pinter. Ya, walaupun itu untuk orang dulu, tapi sampai sekarang Harus jadi pinter, harus belajar, nah, gitu ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membuka wawasan kita ya terkait dengan Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa memang. Ini tadi bagaimana kita menerjemahkan, membuat kita dari gelap ke terang, itu definisikan sendiri. Ya. Semoga semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.